teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Jefferly dari website jagoanpassiveincome.com. Kita sudah memasuki video ke-11 dan judul video ke-11 ini adalah membangun tribes dengan menggunakan blog. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai media untuk membangun tribes. Bisa pakai grup Facebook, bisa pakai akun Twitter, bisa pakai halaman Facebook, termasuk juga bisa menggunakan blog. Nah, bagaimana konsep membangun tribes dengan blog, bagaimana menggunakan blog untuk pemasaran produk afiliasi, itu akan kita bahas secara mendalam dalam video ke-11 ini. Nah, ada beberapa poin keunggulan blog ketika dibandingkan dengan Facebook, khususnya Facebook Group. Nah, yang pertama, poin ini nih. Pernahkah terbayang di benak teman-teman bagaimana kalau seandainya suatu saat Facebook tutup? Misalkan teman-teman selama ini membangun tribes dengan menggunakan dengan menggunakan Facebook, pakai grup Facebook misalkan. Nah, katakanlah suatu hari Facebook ditinggalkan penggunanya, hingga akhirnya Facebook merugi, lalu kemudian tutup. Tentu mungkin sangat sulit dibayangkan perusahaan sebesar Facebook bisa tutup, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau Facebook tutup, bagaimana nih? Apalagi tribes kita adanya di Facebook, yaitu di grup. Nah, oleh karena itulah kita perlu punya aset yang kita miliki sendiri. Salah satu bentuk aset digital atau aset yang ada di internet adalah blog ataupun website. Oleh karena itu, selain membangun tribes di grup Facebook, bangun juga blog. Mengapa? Karena blog ini bisa dipakai untuk membangun tribes dan tidak hanya bisa Anda gunakan untuk menghasilkan uang dari afiliasi, tapi blog juga bisa Anda pasangi iklan, lalu bisa Anda gunakan untuk membranding profil Anda, dan lain sebagainya. Dan keunggulan blog dibanding Facebook adalah, kalau di blog, Anda berkuasa sepenuhnya terhadap blog Anda. Tidak ada aturan yang bisa Anda langgar di blog tersebut. Jadi, kalau di Facebook, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Facebook, kita bisa mendapatkan sanksi. Tapi kalau di blog, kita yang berkuasa sepenuhnya. Apapun yang mau kita posting di blog, itu tanggung jawab kita. Begitu. Dan selain itu, kalau di grup Facebook, kita bisa menyajikan konten-konten, tetapi kontennya kalau terlalu panjang agak kurang nyaman. Mengapa? Karena karakter di sosial media, khususnya di social network, orang lebih cenderung menyukai membaca yang singkat-singkat atau yang tidak terlalu panjang. Tapi begitu Anda buat konten misalkan berisi 1000 kata, tentu ini akan panjang sekali dan lebih cocok kalau dipublikasikan di blog. Nah, yang keempat, kalau di grup Facebook atau di Facebook, ketika Anda memposting sesuatu yang sudah lama, misalkan berbulan-bulan yang lalu, ada kemungkinan posting Anda akan tenggelam atau tergusur karena muncul posting-posting baru di Facebook. Meskipun ada sistem yang EdgeRank yang mampu meningkatkan kembali posting Anda masuk ke beranda Facebook. Memang ada yang seperti itu. Hanya saja pada umumnya posting-posting yang sudah berbulan-bulan yang lalu akan tertimbun oleh posting-posting yang baru. Tapi tidak demikian di blog. Kalau kita mempublikasikan suatu tulisan di blog yang kita publikasikan misalkan 2 tahun yang lalu, hari ini masih bisa ditemukan dengan mudah oleh orang yang datang ke blog Anda. Nah, dari beberapa poin keunggulan inilah, Anda juga perlu membangun tribes dengan menggunakan blog. Dalam membangun tribes dengan menggunakan blog, konsep funneling harus tetap Anda pegang teguh atau harus tetap Anda jalankan. Jadi, kita bahas kembali mengenai funneling. Di blog Anda, orang-orang akan berdatangan. Misalkan nih, bayangkan blog Anda kedatangan pengunjung dari Facebook, dari Google, dari Twitter. Ada 10.000 orang yang datang ke blog. Nah, 10.000 orang tadi, usahakan bisa Anda jaring masuk ke dalam list Anda atau masuk ke dalam database Anda. Jadi dari 10.000 orang, usahakan semuanya mendaftarkan email mereka di blog Anda. Tapi memang hampir tidak mungkin Anda bisa mendapatkan semuanya menjadi member di list email Anda. Contohnya begini, saya punya blog, alamatnya cara memulai bisnis.info. Nah, begitu orang baca blog ini, lalu mereka suka dengan tulisan-tulisan yang saya buat di blog, mereka bisa mendaftarkan nama dan email mereka.
yang mana kalau mereka daftarkan nama dan email, mereka bisa dapat update artikel dari blog ini. Misalkan di sini nih kita bicara soal Tribes tadi, atau soal funneling dalam Tribes. Jadi dari 10.000 orang yang suka, anggaplah ada 5.000 orang yang mendaftarkan emailnya di sini. Nah, begitu mereka terdaftar sebagai member dari list email saya bisa mengirimi mereka dengan konten-konten dari blog saya, mengirim mereka dengan rekomendasi produk afiliasi, yang mana dari 5.000 orang tadi akan ada peluang muncul pembeli produk Anda. Nah, jadi konsep funneling tetap perlu Anda terapkan meskipun Anda membangun Tribes dengan menggunakan blog. Bagaimana cara membangun list email dengan memakai blog? Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Sekarang kita lanjut dulu. Ada 2 jenis konten yang perlu ada di blog Anda, khususnya blog yang dipakai untuk memasarkan produk afiliasi. Yang pertama, di blog Anda harus ada konten edukasi. Apa itu konten edukasi? Artinya konten edukasi adalah konten yang memberikan informasi bermanfaat sehingga bisa mengedukasi pembaca blog Anda. Lalu selain ada konten edukasi, sesekali Anda bisa buat konten promosi. Begini penjelasan lebih lengkapnya, kita lihat contohnya. Contoh konten edukasi bisa Anda lihat di artikel yang saya publikasikan di blog. Alamatnya ada di sini, di jefferlysuperclub.com / menjadikan Facebook sebagai salesman Anda. Kita coba buka. Nah, ini artikelnya. Di artikel ini saya mengedukasi pembaca tentang cara menjadikan Facebook sebagai salesman produk mereka atau sebagai sarana pemasaran produk mereka. Nah, di sini saya mengedukasi. Saya tidak membuat promosi di dalam artikel ini. Jadi saya hanya mengedukasi pembaca tentang begini loh cara melakukan Facebook marketing, atau begini loh cara supaya Facebook jadi salesman Anda gitu, menjadi penjual produk-produk Anda. Nah, di sini saya melakukan edukasi. Intinya saya memberikan konten yang memberikan manfaat bagi mereka, memberikan pencerahan, memberikan inspirasi bagi mereka. Seperti itu konten edukasi. Nah, di blog Anda, sebagian besar konten, kalau bisa 90% konten blog Anda adalah konten edukasi. Itu artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi Tribes Anda, memberikan pengetahuan bagi Tribes Anda. Usahakan seperti itu. Jangan sampai isi konten edukasi di blog Anda sangat sedikit dan justru konten promosi yang banyak. Terlalu banyak konten promosi bisa menyebabkan pembaca blog Anda menjadi jenuh, menjadi merasa tidak memetik manfaat dari blog Anda. Akibatnya blog Anda bisa ditinggalkan oleh mereka. Nah, bagaimana dengan contoh konten promosi? Konten promosi itu adalah konten yang kita buat untuk menjual sesuatu. Memang kita gunakan untuk menjual suatu produk. Contohnya seperti ini. Biasanya bentuknya berupa artikel penawaran produk. Ini contoh artikel promosi, artikel penawaran produk. Di artikel ini saya menawarkan buku 5 cara jitu agar web Anda ranking 1 di Google. Jadi memang tulisan ini saya buat untuk jualan, bukan untuk mengedukasi, tapi untuk menjual produk saya. Anda bisa lihat di sini, saya mereview buku saya, lalu saya memberikan poin-poin penting agar mereka tertarik membeli produk saya. Lalu saya menjelaskan bagaimana cara membeli produknya. Nah, seperti inilah artikel promosi atau konten promosi. Dan konten promosi semacam inilah yang porsinya usahakan hanya 10% dari blog Anda. Dua konten ini sifatnya saling melengkapi. Konten edukasi itu bermanfaat untuk menarik minat orang supaya mereka suka baca blog Anda. Konten promosi berfungsi untuk membantu Anda menjual produk afiliasi. Tanpa konten promosi memang Anda masih bisa jualan produk afiliasi. Hanya saja adanya konten promosi ini akan membantu meningkatkan konversi penjualan produk Anda. Itulah cara membangun dan menggunakan
tribes untuk memasarkan produk afiliasi. Selanjutnya, apa yang jadi fokus kita? Misalkan nih, Anda mau bangun tribes dengan menggunakan blog, maka fokus Anda ke dua hal ini. Satu, tingkatkan kredibilitas Anda, sehingga Anda bisa dipercaya oleh pembaca blog. Bagaimana meningkatkan kredibilitas? Itu bisa dengan cara branding, atau dengan cara membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat di blog. Itu tingkatkan kredibilitas supaya orang percaya dengan Anda. Kedua, fokus yang kedua adalah tingkatkan jumlah pembaca blog Anda. Semakin banyak orang yang baca blog Anda, kita kembali ke konsep funneling tadi. Misalkan di sini blog Anda dibaca oleh 10.000 orang. Nah, tentunya list email yang Anda dapat akan semakin banyak kalau blog Anda dibaca 50.000 orang. Karena semakin mengkerucut ke bawah sini tentu semakin sedikit. Untuk itulah Anda perlu meningkatkan pembaca blog Anda atau audiens blog Anda. Tujuannya supaya list email yang Anda bangun di blog itu bisa semakin banyak. Semakin banyak list email, ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pembeli produk afiliasi Anda. Jadi, kalau ditanya apa yang harus fokus, apa yang harus dijadikan fokus, tingkatkan kredibilitas, dan kedua, tingkatkan jumlah pembaca blog Anda. Oke, begitu saja tentang konsep membangun tribes dengan menggunakan blog. Konsepnya sederhana, yang penting Anda mempraktikkan dan mulai membangun tribes dengan menggunakan blog. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan cara membuat blog, sehingga Anda yang mungkin belum bisa membuat blog akan sangat terbantu setelah menonton video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.